Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 nih guys. Ya guys, nih hari ini ya, ini masih seputar hand tools ya. Jadi memang akhir-akhir ini lagi sering banyak jajan untuk seputar hand tools ya. Nah, hand tools ini ya, selain memang yang pertama adalah memang gue butuh ya. Yang kedua juga untuk mengisi background di belakang ya. Jadi memang sengaja sedang gue setup ya seperti ini. Nah, ini bukan lagi sedang dagang ya guys, tapi memang gue ingin membuat satu buah set alat, jadi nanti ke depannya supaya guna gue untuk memakainya lebih mudah yang pertama, dan yang kedua kalau misalkan hilang atau seperti apa, nah ini jelas sudah kelihatan nih guys ya. Jadi buat kalian nih, untuk para bengkel ya yang sering menggunakan hand tools, nah ini lebih baik ini bisa kalian gunakan juga nih untuk metode seperti ini, karena memang dulu ini gue terapkan di bengkel gue. Nah ini gue buat seperti ini nih guys ya. Jadi kalau misalkan ada yang hilang, nah itu kalian bisa cepat cari ya, karena kan nggak mungkin juga kalau misalkan kalian harus beli hand tools terus ya, karena itu pengalaman pribadi gue juga dulu. Nah ya guys, ini masih seputar untuk brand Inco ya guys. Nah ini ada satu buah set tang ya. Di sini terdiri dari berbagai tipe dan berbagai size ya. Ini di sini ada yang long nose ya, jadi yang biasa kita sering bilang tang lancip, tang potong, dan tang biasa atau sering kita sebut juga tang kombinasi ya guys. Nah ini ukurannya bervarian. Untuk yang tang lancipnya 6 in ya, untuk yang tang potongnya di 7 in, dan tang kombinasinya ada di 8 in ya guys. Ini satu set ini ya, gue juga nggak bisa bilang ini harganya mahal ya, tapi menurut gue guys, dengan build quality yang seperti ini, dengan harga 175 ribuan ya kalau nggak salah, ini gue rasa cukup oke ya, cukup oke. Lagi-lagi dari brand Inco itu bener-bener luar biasa banget, gue suka banget ya. Ini bener-bener memang soft grip, dan ini desainnya ini guys, bisa lu lihat di sini ya. Ini desainnya seperti robot, seperti robotik. Nah ini bisa lu lihat ya, ini jadi seperti digrafir ya di tangnya, dan ini lagi-lagi yang gua rasa cukup anti mainstream ya guys, karena memang biasa sering kali adalah tang ini yang sering kali sama pada saat kalau misalnya kita berbenturan bekerja di mana. Nah ini kita langsung coba buka aja. Iya nih guys ya, ini bener-bener gue suka banget ya, gue suka banget ini dari modelnya, desainnya ya, dan ini bener-bener rasanya memang soft di tangan, memang gripnya enak banget. Tapi yang sedikit, karena ini set ya, gue tidak beli terpisah ya. Tadi bisa lo lihat ya, dia sudah dalam satu kemasan. Nah ini untuk tang yang lancip, kalau pribadi gue sendiri ini terlalu kecil, 6 in ya. Mungkin kalau 7 in lebih enak ya. Itu sih yang agak gue keluhkan itu aja. Dan lagi-lagi ya, seperti gue pernah bahas sebelumnya, ini memang Inco untuk price yang harganya cukup, gue bisa bilang di posisi mid ya guys. Gue bisa katakan Inco ini mengutamakan sekali untuk build quality-nya, dan ini bener-bener karetnya ya, yang terutama yang gue suka itu dari segi karet dan desainnya ya. Ini desainnya yang gue rasa memang belum ada di tipe-tipe lain ya. Ini desainnya gue suka banget. Dan untuk tang ini ya, gue pernah lihat itu dia ada 2 tipe. Jadi memang ada yang gue kasih lihat ini yang mungkin yang lebih besar ya. Dia memang ada yang desainnya beda ya, desainnya berbeda. Nah ini kombinasi antara kuning dan hitamnya ya. Dan di sini bisa lo lihat ya untuk brand Inco yang di depan ya. Dan ini ya untuk yang posisi kepalanya, dia benar-benar digrafir ya, benar-benar digrafir. Ini gua rasa nih ya, ini keren banget ya desainnya. Makanya tadi gue sebutnya dengan bahasa gue sendiri guys ya, sorry, ini gue sebutnya desainnya seperti robotik ya, karena memang seperti ada gurat-guratannya seperti itu ya. Ya guys, kalau yang gue lihat dari build quality dari bahannya sendiri ya guys, ini dari bahannya sendiri yang gue rasa sepertinya benar-benar padat ya, benar-benar padat ya. Tapi ya di sini gue cuma hanya mereview ya, gue tidak memberikan uji coba ya seperti apa kekuatan bahannya. Tapi kalau sedikit gue ulas ya, ini yang terlihat di mata ya,
ini bahannya yang bener-bener gua rasa bener-bener ya bener-bener padat sekali ya, bener-bener padat. Jadi memang seperti apa ya, seperti ya sorry to say, gue bisa bilang nggak seperti tang-tang yang murahan ya guys ya. Nah ini sorry ya, ini ya, jadi memang terkadang yang sering kali kita keluhkan itu adalah pada saat kita menggunakan tang kombinasi seperti ini, yang paling sering biasanya kita menjepit satu buah baut ya. Nah ini terkadang gigi yang ada di dalam ini sering kali haus ya. Dan kalau yang ini biasanya kalau misalkan kita memotong ya, kadang-kadang kita memotong sesuatu yang keras ya, terkadang bukannya kepotong tapi melainkan matanya yang di sini adalah tumpul atau dia seperti rompal gitu ya guys ya. Nah ini yang sering kali dialamin untuk pribadi gue sendiri ya guys, mungkin nggak tahu kalau dengan kalian. Nah kalau ini sih tang lancip ini lebih kegunaannya cuma hanya mencungkil yang posisi lebih dalam dan lain sebagainya. Sepertinya ya cuma hanya ya, tidak terlalu signifikan juga sih ya. Ya guys, selanjutnya ya, ini kita singkirkan terlebih dahulu ya. Ini selanjutnya nih ya, ini memang cuma hanya, lagi-lagi gue cuma hanya melengkapi ya. Gue lebih suka itu melengkapi alat kerja ya, guna supaya di saat kita membutuhkan ya alat pada saat kita lagi bekerja, oh kita membutuhkan ini, kalau nggak ada kan nggak enak. Nah gue sih nggak bisa bilang oh gue butuh untuk saat ini, nggak juga gitu lah ya. Jadi memang lagi-lagi cuma memang hanya pribadi gue lebih suka prepare ya, lebih suka prepare sebelum kita memerlukan. Makanya di saat, kalau misalkan sedikit cerita, di saat gue menjalankan satu project di luar ya, ini itu nggak kira-kira ya, gue punya toolbox itu, toolbox tingkat gue punya 2, dan toolbox yang hand carry yang biasa itu gue punya 2, dan total gue bawa 4, dan itu besar-besar sekali. Kapan waktu nanti kalau misalkan gue berkesempatan untuk mengulas untuk toolbox ya, nanti gue akan coba bawa pulang dan kita akan ulas bersama-sama. Nah kenapa gue membawa toolbox sebanyak itu, karena ya lagi-lagi guys, gue lebih suka prepare, karena nanti pada saat kita bekerja kita kekurangan sesuatu ya, nah ini nggak enak banget. Nah ini guys, ini salah satunya adalah di sini gue beli ya, ini ada 4 varian size yang berbeda ya, bisa lu lihat ya, di sini ada 4 varian size yang berbeda ya. Di sini bisa lu lihat ya. Ini adalah KP atau scrap ya. Nah, ini biasa kita sering sebutnya KP ya. Ini yang pertama ada size-nya ini di 2 in ya. Ini di size-nya ada di 2 in, 2,5, 3 in, dan ini yang terakhir yang paling besar ada di 5 in. Nah, ini 5 in nih guys ya. Jadi size-nya besar-besar. Nah, ini gue beli yang paling kecil ini, size-nya di 2 in ya. Nah, nih guys, untuk scrap seperti ini ya, ini bukannya lebay sih ya, tapi memang kenapa gue memilih ya, gue jatuhkan hati sama Inkoo, karena memang pertama kali gue membeli hand toolsnya Inkoo, yaitu pertama kali yang ada rubbernya itu adalah kikir besi. Nah itu pertama kali yang gue miliki. Nah kenapa guys gue memutuskan ya untuk saat ini, oke, kita beli hand tools untuk Inkoo ya. So ya, karena memang lagi-lagi dari rubbernya ini yang bener-bener gue rasa tuh bener-bener enak banget, digenggam itu, di grip tuh enak banget, bener-bener seperti apa ya, bener-bener rigid banget, lengket gitu loh guys ya. Ini bener-bener enak banget dipegangnya. Nah makanya akhirnya gue putuskan ya, gue mengambil Inkoo ya. Ini nih bahannya ya, di sini yang fiberglass atau ABS ya di sini. Nah ini dibalut dengan rubber. Ini bener-bener kita tuh ngegripnya enak banget, dan bahan yang di sini ya, ini bahannya nih sepertinya tidak mudah patah gitu loh, tidak mudah patah. Dan kalau kalian tahu guys ya, untuk barang ini ya, ini tuh harganya nggak mahal ya. Ini kurang lebihnya gue lupa ya, ini sekitar range harganya sekitar 10 ribuan ya. Di sini ada 20 ribuan ya, yang di 2,5 in, dan yang di 3 in ya, ini harganya di 30 ribuan. Dan ini yang di 5 in itu harganya 40 ribuan. Nah lu bisa bayangin guys, kalau menurut gua harga yang lagi-lagi dari brand Inkoo nih ya, harganya ini bener-bener masuk banget kantong ya. Gue bisa bilang masuk banget kantong untuk para pertukangan ya. So kenapa ya, sekarang bisa lu lihat ya, kalau misalkan lu beli KP ya, ini kalau gue bilang 40 ribu lu mendapatkan grip yang seperti ini ya, mendapatkan handle yang seperti ini, itu worth it banget. Dan yang bahan yang kita dapatkan pun juga ya, di sini bisa lu lihat ya guys, ini bahan persisnya gue nggak tahu apa ya, tapi yang jelas biasanya ya, gue bisa bilang kalau yang warnanya colornya seperti ini stainless ya.
Tapi stainless itu mempunyai grade juga. Nah ini gue juga nggak tahu grade-nya bagus atau tidak ya. Tapi kalau overall gue cuma hanya melihat dari kasat mata gue sendiri ya guys. Ini bahannya yang bener-bener oke banget kalau menurut gue. Bener-bener kayaknya tidak mudah karat ya guys. Nah ini gue belum perlu ya, tapi cuma gue hanya menyiapkan. Memang kalau terlihat ya seperti wah kayak orang mau jualan ya guys. Bukan kayak orang gue mau jualan, tapi gue ingin melengkapi saja ya hand tools, power tools ya. Mungkin nanti next kedepannya gue coba sandingkan juga ya power tools di belakang gue ini atau di background gue ya. Nanti gue akan coba sandingan, tapi untuk saat ini gue lebih mendahulukan hand tools yang gue akan tampilkan di background belakang gitu guys ya. Karena memang kedepannya gue ingin membuat sesuatu dan gue akan membutuhkan barang-barang seperti ini untuk kedepannya. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya untuk pembahasan hand tools dari Brain Inco ini ya. Nantikan terus video gue. Buat lo yang belum subscribe nih guys, lo harus subscribe channel ini ya, biar lo nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari G3 Channel. Terima kasih banyak buat lo yang nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.